Sebelumnya saya mengingatkan bahwa dua tokoh yang nanti akan saya perankan mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang atau oleh siapapun. Mungkin sama atau mungkin juga berbeda. Mungkin. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Jamak saja kalau kita mempunyai pikiran yang berbeda. Wajar saja kalau kita mempunyai perasaan yang sama. Dan sah-sah saja kalau kita mempunyai pikiran yang sama dan perasaan yang berbeda dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan siapapun. Yang menjadi pikiran kita saat ini adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi itu. Apakah kita harus menjadi marah, sakit, menangis, kecewa, benci, tertawa, atau kita harus terus membohongi pikiran dan hati nurani sendiri? Kalau saja saya bisa percaya, kalau saja kita mau bijaksana sedikit, tentunya kita dapat membicarakan segala kebohongan yang ada, segala yang terjadi dan akan terjadi. Baik, kalau begitu akan saya mulai saja. Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang bersedia menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahmu. Kau pun tahu wajahku yang sebenarnya. Topengmu dan topengku saling menatap penuh kejahatan. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng-topeng kita bercengkrama di panggung hidup. Lalu kita saling bunuh-membunuh. Topengmu dan topengku terus bergerak, menarikan kehidupan dan kematian. Bersama para gagak hitam yang bersemayam di bukit-bukit kubur. Waska, aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan engkau tidak pernah takut mati. Kau dengar, Waska? Nasibmu bagai acuan kereta waktu. Berjalan terus berjalan, menyelusuri rel kehidupan yang kumal, yang telah begitu lama kau kenal. Waska, aku lihat borok-borok di seluruh tubuhmu pagi hari. Dan engkau sungguh tidak peduli matahari.
Sementara kau diam membisu di situ, kereta waktumu lewat begitu saja tanpa pesan. Berjalannya kemana, Waska? Dan kau tidak menjawab. Tetap tak peduli. Waska! Aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala. Waska, kau dengar? Berjuta-juta orang meneriakkan lapar di belakangmu. Dan aku dengar siang malam waska-waskamu meraung-raung. Mereka menggeram dengan lapar. Mereka menatap nanar. Mereka berkeliaran di mana-mana. Waska! Mereka gelisah di mana-mana. Mereka kini mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari-cari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Lalu tentang mimpi besarmu, tentang perampokan semesta, mengendap dalam kekosongan. Waska! Kini aku melihat kau telah bunuh diri. Kekosongan. Panas ritmu sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang sedang terjadi pada tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu dengan tokoh Waska, seorang tokoh legendaris yang ada dalam lakon sandiwara Umang-Umang. Di mana dalam lakon itu, pengembaraan hidup seorang Waska yang jahat sekaligus sebagai seorang yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waska itu telah mati? Apakah benar Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Dan apakah benar Waska itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, katanya ia lagi memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Untuk lebih jelasnya, baik, saya akan mencoba menghubungi dia. Mudah-mudahan dia mau menjawab semua pertanyaan yang prinsipil dan sangat hakiki itu. Saya percaya Waska mau memenuhi permintaan sahabatnya. Saya permisi dulu. Waska! 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 Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya,
saya yang profesinya sebagai anak panggung. Kiranya saya perlu menjelaskan sesuatu, bahwa nama saya bukan lagi Waska. Nama saya sekarang adalah Semar. Siapa bilang saya ini sudah mati? Itu kan hanya dalam lakon sandiwara saja. Itu kan sebetulnya hanya trik saja untuk memancing rasa emosi penonton, untuk merebut simpati pengikut-pengikut saya dan masyarakat lingkungan saya. Dan itu pun saya tidak mati-mati. Saya menjadi sakit di situ. Dan yang paling jelas, itu rekaan pengarangnya. Karena pengarangnya menghendaki demikian, ya sudah. Sungguh, saya belum ingin mati. Saya masih cinta hidup kok. Kecintaan saya terhadap kehidupan ini begitu luar biasa. Makanya, saya masih tetap muda dan tetap perkasa. Saya betul-betul menikmati kehidupan ini. Setiap detik saya menghirup dan menghembuskan nafas, bagi saya itu adalah kenikmatan, suatu anugerah. Jangan percaya, itu hanya isu. Orang masih hidup kok dikatakan sudah mati. Bagaimana ini? Lalu dikatakan juga bahwa saya ini pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Bohong itu. Lah, saya hanya pernah bermimpi bertemu dengan mbah saya. Masa mbah saya dikatakan malaikat? Itu mengada-ngada. Dan itu berlebihan. Jangan-jangan malaikat Jibril nantinya tersinggung. Mbah saya juga pasti bakal tersinggung dengan fitnah ini. Baik. Sekarang pertanyaan yang mana yang belum saya jawab? Oh ya, tentang proyek raksasa saya. Memang benar, proyek ini adalah salah satu dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan. Sebetulnya ini adalah proyek kemanusiaan. Dan saya beruntung sekali dapat mengkompensasikannya ke dalam bentuk kerohanian, yang semata-mata pengabdian saya terhadap manusia sesama, juga pengabdian saya terhadap Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Beruntung sekali saya mendapat kepercayaan untuk mengerjakan proyek raksasa ini. Saya tidak melihat ini sebagai bisnis semata, melainkan ada yang lebih berharga, lebih bernilai dari itu, yaitu pengabdian saya terhadap manusia sesama, juga pengabdian saya terhadap Tuhan saya. Mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar, sebagaimana yang diharapkan. Proyek ini juga sebagai tanda rasa syukur saya kepada Tuhan saya
karena telah memberikan rezeki begitu berlimpah kepada saya. Karena terus terang saja, kehidupan saya sebelumnya tidak seperti sekarang ini. Kalau saya teringat kembali ke belakang, ke masa-masa hidup saya yang serba sulit, serba berantakan, serba gelap, saya jadi teringat kembali ke masa itu. Tentunya semua orang pun tahu, dulu saya pernah menjadi anak wayang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa saya berhenti menjadi pemain sandiwara? Terus terang, saya tidak bisa menjawabnya. Terlalu sulit untuk dibicarakan. Kalaupun saya harus menjawabnya, alasannya sangat pribadi sekali. Betul-betul sangat pribadi. Jadi lebih baik tidak usah saya katakan. Jadi Pak, bagaimana? Maaf. Sekali lagi maaf. Saya harus segera pergi. Saya harus memimpin rapat. Saya harus menggarap proyek baru. Saya pikir saya sudah menjawab semua pertanyaan. Saya harap Anda menjadi puas dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Terutama untuk sahabat saya yang paling setia. Saya harap Anda puas. Kalaupun Anda belum merasa puas, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Atau bila perlu, saya undang Anda. Atau siapa sajalah, datanglah ke Jakarta, ke hotel saya. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai tentang kemanusiaan secara ilmiah dan hakiki. Saya tunggu. Dan saya harus segera pergi. Bagaimana? Meskipun kita tidak puas, untuk sementara ini kita puas-puaskan saja. Tapi sekarang sudah jelas bukan? Bahwa ternyata Waska itu masih hidup, sehat walafiat, segar bugar, dan masih tetap muda. Kalaupun ia sekarang berganti nama menjadi Semar, saya yakin itu hanya untuk kebutuhan administrasi dan formalitas saja. Bagaimana tidak? Ia adalah seorang Waska. Sekali Waska, tetap Waska. Hidup Waska! Tapi saya heran, kenapa dia harus berhenti menjadi pemain sandiwara? Padahal kita semua menyaksikan sendiri, dia begitu berbakat, potensial, kemampuannya sangat luar biasa, refleksinya begitu kuat dan sangat sensitif. Padahal dia bisa menjadi pemain yang sempurna. Saya belum pernah melihat orang lain sanggup dia. Betul-betul luar biasa. Saya sampai-sampai pangling melihat perubahan begitu besar pada dirinya. Tapi rasanya saya tidak adil. Kalau saya harus terus membicarakan tentang kesuksesan Waska.
Waska sendiri sudah kita beri kesempatan secara panjang lebar untuk menjawab semua pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Rasanya kita juga perlu bijaksana untuk memberi kesempatan bicara kepada Semar. Barangkali ia ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan dan keajaiban dunia telah terjadi dan harus segera diwartakan kepada semua orang. Segera saya panggil Semar. Semar! 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 Sebelum saya berbicara lebih jauh, kiranya saya perlu meluruskan sebuah kekeliruan bahwa saya bukanlah Semar. Saya adalah Waska. Saya betul-betul Waska. Memang banyak sekali orang bernama Waska. Tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderitaan Waska. Buruk saya adalah buruk Waska. Kesunyian saya adalah kesunyian Waska. Mimpi saya adalah mimpi Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Hati saya adalah hati Waska. Keinginan saya adalah keinginan Waska. Dendam saya adalah dendam Waska. Kemiskinan saya adalah kemiskinan Waska. Lapar saya adalah lapar Waska. Sembahyang saya adalah sembahyang Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska.
Waska! Bagaimana lagi aku harus menjelaskan? Bagaimana lagi, Waska? Percuma saja aku berteriak-teriak. Karena orang-orang sudah tidak punya telinga. Berpikir, Waska. Berpikir. Percuma saja aku berpikir. Karena orang-orang sudah tidak mau lagi menerima pikiran orang lain. Berdoa, Waska. Berdoa. Percuma saja aku berdoa. Karena Tuhan sudah tidak mau lagi mendengar keluhanku. Lebih baik aku melanjutkan mimpi-mimpiku. Mimpi-mimpi yang dapat memberikan kesunyian yang indah. Ya, lebih baik aku diam dalam mimpi itu. Diam bagai batu. Aku memang batu. Batu hitam yang angkuh. Aku harus menjadi angkuh. Karena semua orang telah menjadi musuh. Tiba saatnya aku harus mengatakan tidak kepada semua orang. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang menganggapku sebagai seorang yang tanpa daya upaya, tua dan penyakitan. Akan kubuktikan kepada mereka bahwa aku adalah seorang Waska, seorang manusia berantakan, tapi masih punya pikiran. Akan kujelaskan kepada mereka bahwa aku adalah manusia yang terseret oleh peradaban yang edan, tapi masih punya perasaan, punya hati nurani, punya perasaan sakit seperti orang-orang lainnya, punya dendam yang sama. Oh, dendam yang tiada akhirnya mengepul panas di ubun-ubunku, membakar sekujur tubuhku yang hitam berkarat. Istirahatlah, Waska. Kau begitu lelah. Tidurlah. Siapa bilang aku lelah? Aku tidak lelah. Dan aku tidak butuh tidur. Yang kubutuhkan hanyalah mimpi-mimpi. Mimpi sunyi yang indah, yang membangkitkan gairah hidupku. Dan bintang-bintang berada di tanganku. Ku genggam ia. Ya, aku harus mendapatkannya. Belum terlambat. Hari masih malam. Masih banyak yang harus kuraih. Bangsaku! Mereka punya dagingku. Mereka menghisap darahku. Cinta! Mereka masih saja tetap lapar.
begitu banyak binatang-binatang di sekitarku. Binatang mahal, terpelihara, tapi muasnya minta ampun. Kau harus lebih puas dari mereka, Waska. Tunjukkan kepuasanmu. Tunjukkan taringmu. Tunjukkan matamu yang menyala-nyala. Ayo tunjukkan, Waska. Ya Tuhan, pandanganku begitu gelap. Sekujur tubuhku demam. Pori-poriku seakan tersumbat. Darah menggelegak naik ke atas kepala. Pandanganku meremang. Kepalaku seakan mau copot. Tubuhku terasa kaku dan berat. Lidahku, kenapa lidahku menjadi keluh? Bertahanlah, Waska. Kau harus bertahan. Lukamu adalah duka semesta. Bangkitlah, Waska. Ayo bangkitlah. Ya, aku harus bangkit. Aku harus berdiri. Aku harus berjalan. Aku harus tetap bertahan. Akan kubuktikan bahwa aku adalah seorang Waska. Berdirilah, Waska. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Ayo berdiri. Ya, aku harus berdiri. Ayo kaki.
untuk mengobati luka di sekujur tubuhku. Oh, betapa sejuknya matahari itu menyentuh kepalaku yang lelah. Ayo kaki, berjalanlah, tempuhlah segala rintangan. Oh, rupanya aku ini betul-betul sudah tua. Aku lelah. Ya Tuhan, sungguh aku sangat lelah. Aku berat. Oh, tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Begitu gelap. Aku seperti masuk ke dalam lubang yang gelap pekat. Waska, semua itu hanyalah ilusi. Bukalah matamu, bukalah pikiranmu, bukalah pintu hatimu. Buktikan bahwa kau adalah seorang waska. Aku sudah tidak tahan lagi, waska. Aku lelah. Dan kini aku sedang sekarat. Sudahlah, waska. Kau memang kalah. Tapi kau masih tetap seorang waska. Ya Tuhan. Waska. Waska. Begitu besar penderitaan waska. Begitu besar keinginan waska untuk tetap hidup. Tetap bertahan menjadi seorang manusia. Sampai-sampai ia harus menitikan air matanya. Begitu indah dan menyakitkan. Sulit untuk dibayangkan. Kata-katanya, ucapan-ucapannya begitu simbolis, penuh kemarahan dan ketahanan. Tapi pada sampai akhirnya, ia masih tetap punya pikiran. Ia masih tetap punya perasaan. Sekarang akan saya panggil. Semar, waska, Semar, waska, Semar, waska, Semar, waska, Semar,
Semar adalah Semar, seorang Waska adalah seorang Waska. Seorang Waska menginginkan menjadi seorang Semar. Seorang Waska tidak menginginkan menjadi seorang Semar. Sedangkan saya